kasih atas kehadirannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan, sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Di sini saya akan berbagi Bapak Ibu untuk memberikan salah satu judul dengan judul disiplin positif. Untuk bercerita sebentar ya Bapak Ibu, kenapa saya ikut program guru penggerak? Karena saya ingin mengembangkan diri saya dan meningkatkan kompetensi saya. Biar saya dalam guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang saya dapat. Dan juga ternyata dalam pembelajaran selama ini yang saya lakukan itu ternyata berbeda apa yang diharapkan oleh dia. Karena menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi mengajarkan anak untuk menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak jujur dirinya ya. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Memang ya, hukuman itu membuat anak merasa marah, tak dihargai, dendam, benci sama kita. Sama, saya juga jadi merasa ternyata dalam pengajaran kesal saya juga salah gitu kan. Dipermalukan, ya. Merasa tak dihargai, dan sesuatu seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, bedanya sesuatu harus terjadi, ya, akibat sebab akibat. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Memang dia tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek harus lingkungannya positif yang mendukung. Membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di kelas dan sekolah, seperti keyakinan kelas. Untuk kelas yang menjadi prinsip dasar warga kelas. Jadi harus disepakati dari warga kelas dulu, Bapak Ibu. Ya. Saya beri contoh. Nah, ini kesepakatan kelas itu biasanya apa saja? Ini contoh ya Bapak Ibu. Seperti kita sepakat nih datang tepat waktu, misalnya. Kemudian mengucapkan salam. Setiap guru yang masuk mengucapkan salam. Ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas kalau di kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi kita sepakat dulu di kelas. Ini loh kita punya kalian punya kesepakatan apa? Bisa datang tepat waktu ke kelas ataupun mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan kelas misalnya. Disepakati berdua. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Banyak sekali saya datang ke kelas, bukan banyak ada ya, bukan banyak ada. Jadi kelas itu tidak diajarkan untuk berdoa dulu sebelum mulai, belajar langsung itu nggak boleh ya. Kita berdoa dulu dan sesudah pelajaran itu juga selesai. Misalnya kita pelajaran terakhir, ya kita berdoa sebelum pulang, ya mudah-mudahan kita selamat sampai pulang, ya kan Bapak Ibu. Nah, kalau berdoa di awal, kita mau mendoakan kita lancar dalam proses pembelajaran. Kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah ini kesepakatan, ya seperti itu. Anak itu maunya. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya lihat mereka inginnya apa. Ini kan tidak pakai nama ya. Banyak sekali yang mereka inginkan. Ada yang tidak boleh berpacaran di kelas. Ternyata ada loh siswa itu yang ternyata ada juga itu siswa-siswa yang berpacaran di kelas. Jadi mereka sepakat tidak boleh ada pacaran di kelas. Yes. Nah banyak ya. Tenang, nyaman, ya pengennya ada kompak, banyak sekali anak-anak pengennya rapi, bersih, boleh, wangi, tidak kotor. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Contoh-contoh anak ternyata banyak sekali keinginannya. Ini dari kelas kali kelas 2 PK ya. Lanjut. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita dalam bentuknya positif. Misalnya tidak boleh mengganggu teman. Berarti positifnya apa? Saling menghormati, saling menghargai. Nah itu bentuknya positif. Singkat gitu. Saling menghargai. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya yang bisa diterapkan. Yang bisa yang mampu diterapkan oleh di kelas itu. Ya.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak, mintanya poin-poinnya saja yang mudah diingat. Gitu kan ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi kita itu berdiskusi dengan siswa kita. Bisa kita wali kelas kan selalu ya menanyakan curah pendapat apa maunya kelas itu. Pendapat mereka, tugas murid itu apa saja? Ya, belajar, mencoba, mengikuti peraturan. Mereka kebanyakan seperti itu. Belajar, mencoba, mengikuti peraturan. Bukan tugas murid. Mereka juga membuat apa yang bukan tugas murid? Menyakiti, disakiti, mengeluh, merusak barang orang lain. Ini adalah bukan tugas murid. Jadi siswa juga tugas murid apa? Bukan tugas murid apa? Jadi mereka inilah hukumannya. Kemudian tugas guru, mereka juga saya suruh. Tugas guru apa? Bukan tugas guru apa? Tugas guru mengajar. Ini pendapat mereka ya yang saya rangkum. Tugas guru apa? Mengajar, ya benar. Mendidik, ya. Memberikan nilai, ya. Ini poinnya aja ya Bapak Ibu ya. Kita banyak saya poin-poinnya aja. Kemudian tugas bukan guru apa? Menyakiti, disakiti, kemudian memaksa murid belajar. Ternyata bukan tugas guru kita memaksa murid belajar, ayo udah enggak bukan. Ya, kita hanya menuntun anak itu. Nah ini yang sudah saya buat keyakinan di kelas untuk balik kelas, ya saya memberikan sharing aja ya, mudah-mudahan bisa digunakan. Jadi sebelum kita memasuki atau mungkin ada yang baru ya, kita melaksanakan untuk diskusi dengan siswa kita mau dulu keyakinan kelasnya. Nah, mereka maunya apa? Kalian pengennya kelas itu seperti apa ya? Bu, saya pengennya kelasnya bersih. Tulis aja tanpa nama. Apa lagi? Oh, pengen tuh kelasnya itu tidak ada berisik ataupun kelasnya itu bersih ya. Apalagi tadi kelasnya itu kelasnya kompak, harus ada kerjasama. Kemudian Bu kalau piket harus sesuai jadwal, nah itu berarti saling menghargai, tanggung jawab, berarti tanggung jawab gitu, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contohnya, ya ini mungkin anak bumi. Nah ini juga. Jadi kemarin saya trial ya, saya mencoba untuk apa sih mereka maunya apa ya siswa itu ya. Oh ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Tapi saya ambil yang poinnya aja. Nah ini juga keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ini contohnya yang sudah saya buat ya. Ternyata tugas guru apa nih? Kurangin kasih tugas. Nih sebenarnya bukan saya yang nulis, ini siswa sendiri loh. Pendapat mereka harus dihargai. Jadi tugas guru kurangin tugas, kurangin kasih tugas. PR apa nih? Terlalu banyak. Tugas siswa mendengarkan guru saat menerangkan. Tugas guru kalau ngasih tugas yang susah, ya ternyata banyak sekali. Menuntut ilmu. Tugas murid nanti tugas murid dan bukan tugas murid ini. Kemudian ini untuk aku ingin apa? Pertama memilih cita-cita. Tugas guru mendengarkan saran dan kritik murid ya. Tugas murid belajar. Ini tugas guru dan bukan tugas murid. Ya, ini dia. Kalau keyakinan kelas ini penting. Oh ya, Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas ini biar kita tidak disalahkan sama siswa. Ya, misalnya nih saya menghasilkan satu sedikit sama ini. Nah ini sebagai kita menanyakan kembali kepada siswa bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu dalam posisi manajer. Ini yang kita harapkan. Tapi butuh proses Bapak Ibu, butuh proses yang lama ya, untuk bisa menjadi di posisi manajer. Kita menanyakan kembali bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu mau menjadi apa? Apa keyakinan kamu? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, nah itu dalam posisi pembuku. Nah ini adalah salah satu biasa yang kita katakan ya Bapak Ibu dalam kalimat kepada siswa. Di posisi manajer minimal memantau, ya minimal memantau ya Bapak Ibu. Kalau tidak sampai ke posisi manajer ya kita memantau. Itu proses agar dapat
dan bertanggung jawab dan merdeka. Kemudian dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini, dampaknya untuk murid. Kita merefleksi diri, ya, apa dampaknya terhadap murid. Menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, dari tampilan video tadi sangat menarik ya Bapak Ibu. Ada pencerahan? Ada. Kita di posisi mana ya? Apa sebagai pembuku? Apakah sebagai pemberi rasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau yang paling tinggi sebagai manajer? Mungkin prosesnya mungkin panjang, mungkin prosesnya agak lama ya kalau di posisi manajer. Jadi pemantau ini juga udah hebat, udah bagus. Pemantau ke manajer, ya. Dan ya kita bahas sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Lanjut. Sampai jam berapa nih? Udah jam 12. Oh iya, udah sedikit lagi. Oh sudah. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Tujuan segitiga ini terakhir. Ini terakhir Bapak Ibu, materi terakhir. Tujuan segitiga tadi kita kendala sama ini teknis. Tujuan segitiga restitusi yaitu satu, menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Nah ini tujuan dari segitiga restitusi. Nah ini ada segitiga restitusi. Kalau kita mendapatkan pelanggaran terhadap anak, pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kita bicarakan kalau anak sudah melanggar peraturan yang tadi, pertama yang tindakannya adalah menstabilkan identitas dulu. Dengan cara kita memberikan pernyataan kepada atau memberikan satu kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu bapak guru juga pernah melakukannya. Jadi menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian adalah validasi kebutuhan. Biasanya kata-katanya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setiap kesalahan, setiap pelanggaran pasti punya alasan dan tujuan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi kita tanya kepada siswa, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Bertanya kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian menanyakan keyakinan kepada siswa. Yang ketiga, tahap ketiga menanyakan keyakinan. Yang kita tanya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya kepada siswa, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang kamu yakini sebagai suatu kebenaran? Jadi kita tanya, menanyakan keyakinan kepada murid. Nah ini, pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah ini biasa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasarnya apa. Kalau kita ada kesalahan siswa, kita tahu nih kebutuhan dasarnya apa yang kurang. Kemudian ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasarnya. Apa itu? Power, ya, penguasaan, freedom,
ya, kebebasan, love and belonging, yaitu rasa dicintai atau diterima oleh kelompoknya. Kemudian fun, kesenangan, dan survival, itu bertahan hidup, makan, minum, rasa aman. Nah ini biasanya yang kita guru berkata, biasanya kita akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, setelah kita tadi tahap pertama, keduanya validasi kebutuhan, apa yang penting bagi kamu. Nah ini, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan tersebut. Lanjut. Yang ketiga, tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai-nilai yang kamu yakini, yang kamu percaya itu benar? Kemudian, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kita tanya terakhir, kamu inginnya menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, Bu Bibi, kalau kita menghadapi anak laki-laki yang super ya, nah, kita tanyain ke dia. Untuk yang terakhir, kamu mau menjadi anak yang seperti apa? Jadi kita sebagai tadi ada segitiga restitusi, itu adalah tindakan yang terakhir yang cukup tepat ya dalam menghadapi pelanggaran ke siswa yang kita yakini. Nah ini tindakan ke siswa menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini sobat saya, ini siswa datang terlambat. Ini kita menanyakannya dengan segitiga restitusi tadi. Ya Bapak Ibu. Yang tengah maksudnya? Ya, yang terkait siswa sering bolos ke sekolah. Nah, jadi menanyakannya dengan segitiga restitusi. Kemudian siswa tidak memakai seragam sesuai jadwal. Jadi memakai sepatunya yang berwarna atau tidak sesuai dengan tidak seragam. Jadi menggunakan tindakan segitiga restitusi tadi. Yaitu tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir menanyakan apa yang kamu inginkan, mau menjadi seperti apa kamu, kamu menjadi mau seperti apa kamu dalam menghadapi masalah kamu. Apakah kamu bisa menyelesaikan suatu masalah ini? Ini tindakan ke siswa menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Dan pada akhirnya sudah berakhir materi saya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat diterima, dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berharap ada guru-guru yang menjadi guru penggerak selanjutnya. Ya Bapak Ibu, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang ataupun tidak dipahami, tolong. Sudah disambung. Sebenarnya udah ya. Pulang, aku sempat tulis lagi pakai gitu. Dan sampai ada resto yang batu-batu. Iya tuh. Selanjutnya yang keenam, nyaman atau teratur. Nyaman atau teratur. Jadi apa ya? Nyaman. Jadi kita tidak ada terbebani. Nyaman apa? Kalau ada kayak kemarin itu udah kotoran itu harus dibersihkan biar kelas kita nggak bau. Kelas kita nggak bau. Jadi kita kalau kelasnya nggak bau kan bakal nyaman kan belajarnya juga. Nah yang ketujuh wangi. Kita beli semprotan buat dia
tidak pilih-pilih teman. Kita kan satu kelas, kita tuh artinya satu, jadi kita tuh gak boleh kayak buat pikir aku mau sama ini aja, kelompoknya mau sama ini aja, kelompok harus sama siapa aja gitu, ayo kita berteman gitu loh. Ayo kita berteman. Dan gitu aja sih ini ya. Mau nambahin boleh jelas. Ya. Oke, ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin nggak? Nasya? Mau nambahin kalau misalnya ada event gitu ya, jangan yang maju jangan itu aja. Kalau misalnya ada tugas dari sekolah gitu ya, kayak lomba segala macam, kayak maunya tuh semuanya tuh maju gitu tuh, semuanya itu bisa, nggak itu aja orangnya. Terus juga apa ya, nggak pilih-pilih teman, mainnya sama itu aja, circle-circlean. Terus mungkin ada juga ya yang kalau dari tahun kemarin itu ada bootcamp, kalau tahun sekarang semoga enggak. Duduk jangan ribut-ribut. Ada lagi yang mau nambahin? Saya mau nambahin, kan kita kan ada kewajiban kan, selain tugas tiket, ada satu lagi kayak apa sih namanya, uang kas. Nah itu banyak banget yang nyepelein. Banyak banget ada yang kayak nyepelein, entah itu 3 minggu, 4 minggu, bahkan 2 bulan pun nggak bayar gitu. Ya lebih supaya lebih sadar diri aja gitu lah. Oh, sadar diri. Ada lagi nggak yang mau ngeluarin unek-uneknya? Lainnya kan? Mau buat makasih ya, makasih banyak ya. Oke. Oh bisa ya? Oh benar, udah bayar kan? Udah dong. Itu yang di sebelah itu. Ah iya. Oh itu kamu ya. Oh ya, ada nambahin. Abang yang jualannya banyak kita gue. Ya nggak usah jajan jualan. Iya betul. Ya udah? Ya, jualan udah semua kan yang mau nambahin? Nah. Harap kemana yang mau Oke, terima kasih. Sudah ya? Ya. Alhamdulillah kegiatan seminar kemarin berjalan dengan lancar dengan pemateri yaitu Ibu Suswanti. Dalam penyampaian materinya sangat menguasai, kemudian dan sangat bagus ya, karena judulnya tentang budaya positif. Kemudian dari materi itu saya juga sebagai guru mendapatkan ilmu, di antaranya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru, di mana guru itu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemberi rasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan sampai guru itu bisa juga menjadi seorang manajer terhadap siswanya. Dari situ saya akhirnya memahami di mana saya harus memposisikan sebagai pemberi hukuman kepada siswa, di mana juga saya harus menjadi teman kepada siswa, seperti apa siswanya. Kemudian saya juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi kita walaupun sebagai guru tidak seharusnya kita selalu menghukum. Ada kalanya kita harus menjadi teman itu kepada siswanya sendiri untuk mengetahui.
Terima kasih Bu Suswanti telah menyampaikan seminar tentang budaya positif sehingga saya bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Suswanti. Dan Bu Suswanti menyampaikan dengan baik dan benar sehingga saya mengerti apa yang harus diterapkan. Bisa saya ambil dari budaya positif ini yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu kesalahan itu. Nah, yang kedua ini ada menyampaikan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa sih yang untuk disepakati di kelas nih? Itu seperti kayak misalkan saya ingin kelasnya menjadi bersih, aman dan nyaman seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan nih dari restitusi ini. Jadi apa kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari kelas 11 akuntansi. Kita sudah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama, yang terdiri dari yang pertama bertanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga menjalankan piket sesuai jadwal, yang keempat kompak, yang kelima menjaga kebersihan, yang keenam menghargai satu sama lain, yang ketujuh datang tepat waktu, dan yang kedelapan yaitu sopan santun. Kami berharap dengan adanya keyakinan kelas ini kita mempunyai tanggung jawab seperti menjalankan piket sesuai jadwal, menjadi lebih kompak, lebih disiplin, kelas menjadi lebih nyaman, menghargai juga satu sama lain, menjadi siswi yang sopan dan santun, serta bisa datang tepat waktu. Jika melanggar keyakinan kelas ini, akan ditegur oleh wali kelas. Dan jika kita melanggar keyakinan kelas lebih dari 3 kali, akan dikenakan sanksi oleh wali kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia dari kelas 2 akuntansi. Kami telah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati oleh bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami harap kelas kami makin disiplin, makin kompak, tanggung jawabnya lebih tinggi, dan melakukan piket sesuai jadwalnya. Dan satu lagi, menghormati orang yang lebih tua. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guruku tersayang. Selamat pagi, kawan. Hari yang cerah, ku kembali belajar.
guru